Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara motivasi kenapa kita mempelajari bahasa Arab, yang pertama adalah karena dengan bahasa Arab kita akan memahami agama kita ini. Dengan bahasa Arab kita akan bisa memahami secara mendalam, secara menjauh agama kita ini. Sehingga dengannya lah cara di antara cara untuk kita masuk Islam secara kafah. Secara kafah. Wahai manusia, masuklah Islam secara kafah. Nah, di antara cara kita untuk mengamalkan Islam secara kafah adalah tentu dengan mempelajari bahasa Arab. Karena ilmu-ilmu agama Islam itu sumbernya dengan berbahasa Arab. Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Ijma' para ulama itu bahasa Arab. Kitab-kitabnya para ulama itu bahasa Arab. Makanya tidaklah seorang itu dikatakan ulama kecuali dia telah menguasai bahasa Arab, di antara ciri atau syarat mereka menjadi ulama. Para muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahasa Arab termasuk bagian dari agama kita. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena dia adalah agama kalian. Termasuk agama. Jadi mempelajari bahasa Arab termasuk agama, sehingga mempelajari bahasa Arab juga termasuk ibadah yang dengannya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diceritakan bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah marah ketika mendengar seseorang yang salah dalam berbahasa Arab. Seseorang yang salah dalam berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah motivasi kita, yang ketiga adalah karena mempelajari bahasa Arab adalah termasuk, karena bahasa Arab adalah termasuk bahasa yang lurus. Bahasa yang lurus. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Qur'anan Arabiyya ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Quran itu berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Lihat, bahasa Arab adalah bahasa yang tidak bengkok, bahasa yang lurus, yang dengannya Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, hadis ditulis dengan bahasa Arab. Maka sungguh aneh dan ajaib orang yang tidak suka dengan bahasa Arab. Karena termasuk dari agama kita. Termasuk juga bahasa yang lurus. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang mulia. Bahasa Arab merupakan bahasa yang mulia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Nah, lihat. Al-Quran kitab yang paling mulia, tentu akan diturunkan dengan bahasa, dengan berbahasa dengan bahasa yang paling mulia, itu bahasa Arab. Kemudian juga turun bersama malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Dan juga diberikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mulia. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ini di antara motivasi agar kita terus bersemangat istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab ini. Oleh karena itu, syaitan sangat-sangatlah membenci orang yang pintar bahasa Arab. Syaitan sangat membenci orang yang bisa berbahasa Arab. Kenapa?
Karena khawatir, syaitan akan khawatir orang yang bisa bahasa Arab akan memperdalami agamanya, sehingga dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwasanya dengan kita faham bahasa Arab, inilah wasilah di antara wasilah untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu semangatlah wahai para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi Anda adalah madrasah ula. Anda adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anak Anda. Janganlah berpikir, untuk apa saya berbahasa, untuk apa saya belajar bahasa Arab. Toh saya juga enggak akan jadi ulama, enggak akan ngisi kajian dan seterusnya. Tidak. Tapi pikirkanlah bagaimana keturunan kita nanti. Kitalah orang yang akan pertama kali dan bersemangat sebagai orang yang pertama kali mengajarkan anak bahasa Arab. Para musliman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang jadi pikiran kita. Ya, bagaimana anak-anak kita, bagaimana kita bisa mengajarkan anak keturunan kami kelak bahasa Arab. Para muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam kita mempelajari bahasa Arab, di tengah kita mempelajari bahasa Arab, akan banyak sekali cobaan-cobaannya. Kenapa? Karena dibenci syaitan. Penuh dengan cobaan. Jiwa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bosan belajar bahasa Arab dan seterusnya. Karena enggak faham lah. Tidak. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Al-Kisai. Yang dia ketika belajar agama, terutama bahasa Arab, dia juga pusingnya bukan main. Sampai-sampai dia berputus asa ingin pulang dari pondoknya lah kita katakan. Nah di tengah perjalanan dia pulang, kan udah putus asa. Kok nggak masuk-masuk di otak. Nah ketika dia di tengah perjalanan pulang, ya karena putus asanya belajar agama, terutama bahasa Arab, dia melihat seekor semut. Ya seekor semut yang naik pohon lah kita katakan. Sambil membawa butiran gandum atau ya katakanlah butiran gandum. Ya. Lihat seekor semut itu membawa butiran gandum, tentu butiran gandum itu lebih besar daripada semut itu sendiri. Tapi dia bisa membawanya. Ya. Dan tentu juga semut itu turun, jatuh bangun membawa gandum tersebut, katakanlah gandum. Atau katakanlah sekarang nasi lah kita katakan. Bukankah nasi itu lebih besar daripada semut itu sendiri? Ya, semut kecil. Tapi dia bisa membawanya walaupun dia sebelumnya jatuh bangun. Ya, sampai ke sarangnya lah kita katakan. Dan dari situ dia berpikir. Imam Al-Kisai ini berpikir, seekor semut saja yang dia bawa itu lebih besar daripada dia sendiri, bisa sampai puncaknya. Bagaimana dengan saya? Otak saya, kepala saya kok bisa? Pasti bisa. Pasti bisa memahami agama Islam, pelajaran-pelajaran, terutama bahasa Arab. Dan dia pun balik kembali, tersadar. Dia bersungguh-sungguh sehingga sekarang namanya terkenal, harum namanya. Sebagai ulama bahasa. Lihat, sebagai ulama bahasa yang tadinya dia putus asa. Tapi dia lawan putus asa tersebut. Ya, semoga yang sedikit ini bisa sebagai motivasi para ummahat dan akhwat untuk terus-menerus istiqomah belajar bahasa Arab. Kalau tidak paham, tidak boleh malu bertanya. Teruslah bertanya. Tidak boleh malu bertanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.